warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dan teman-teman semuanya. Oke, kami dari kelompok 13 pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu yang membahas tentang perubahan sosial dan faktor penyebabnya. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anjuli Astuti dengan NIM 2318085. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Kita lihat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Setia dan Kolib, menjelaskan bahwa perubahan sosial atau juga biasa disebut dengan transformasi sosial adalah pergeseran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berdampak pada interaksi sosial dan pola-pola perilaku organisasi. Berubahnya susunan lembaga kemasyarakatan, terjadinya pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan dan wewenang. Adapun perubahan sosial dapat mengacu pada pergeseran pola-pola kehidupan tradisional ke arah yang modern. Namun sebaliknya, terdapat pergeseran dari peradaban maju ke arah tradisional, bahkan ada yang sampai mengalami proses menuju kehancuran. Dari pendapat para ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan runtutan perubahan yang hampir melingkupi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang menyangkut struktur sosial atau pola nilai dan norma serta peranan akibat dari pengaruh luar terhadap sendi-sendi kehidupan internal. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama, ada faktor agama. Masyarakat Minangkabau diidentik dengan ajaran Islam sebagaimana tergambar dalam filosofi Minangkabau yang berbunyi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Makna filosofis tersebut berarti bahwa hukum adat berdasarkan hukum agama. Hukum agama berdasarkan Al-Quran, serta segala perbuatan hendaklah selalu berdasarkan aturan adat dan ajaran agama. Tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Selain dari itu, orang Minangkabau boleh disebut dengan mempercayai keberadaan Tuhan yang diajarkan oleh agama Islam. Mereka tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain kecuali apa yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua, itu ada budaya. Pergeseran nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari kemajuan teknologi atau yang lebih dikenal dengan istilah modernisasi. Dalam era globalisasi atau modernisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak sepenuhnya membawa pengaruh positif untuk generasi muda Minangkabau. Kontrol sosial yang kurang berjalan di masyarakat Minangkabau sehingga banyak para remaja yang melanggar nilai-nilai, norma, yang berakibatkan akan terjadi kenakalan remaja atau penyimpangan sosial. Jadi oleh sebab itu harus ada lembaga sosial yang mampu membersihkan atau menjauhkan para remaja Minangkabau dari yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir, yaitu faktor ekonomi. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial merupakan faktor ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran seperti menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Kemiskinan bisa kita artikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, dan juga tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok tertentu. Adapun pokok persoalan kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga munculnya tunakarya, tunasusila, dan lain sebagainya. Kemudian orang Minangkabau banyak yang memilih untuk merantau sebagai perjuangan ekonomi mereka. Dan situasi ekonomi pada pokoknya terjadi akibat kurangnya sarana kehidupan yang terjadi di Sumatera Barat sehingga mendesak penduduknya untuk pergi merantau. Ekonomi sangatlah berperanan penting terhadap perubahan sosial.
Oke, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Dian Puspita, NIM 2317097 akan menjelaskan tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan masyarakat. Menurut Abdul Shani berpendapat bahwa perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Astrid S. Susanto berpendapat bahwa perubahan masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau terganggunya sinkronisasi. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk di suatu daerah mengakibatkan perubahan pada masyarakat, seperti pertambahan yang cepat dalam suatu penduduk, seperti di kota-kota besar, mengakibatkan perubahan struktur mata pencarian. Yang kedua, penemuan baru atau invention. Faktor-faktor yang mendorong aktivitas penemuan baru, baik berupa alat maupun pikiran antara lain, kesadaran anggota masyarakat atau kekurangan-kekurangan, baik dalam kekurangan berpikir, keterbatasan pengetahuan, dan kekurangan peralatan. Dorongan pemilihan kebutuhan, perangsang atau motivasi bagi aktivis dalam menciptakan hal yang baru dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan sosial dalam kebudayaan. Yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai dan pikiran-pikiran baru, sedangkan asimilasi adalah wujud penyesuaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Andisa, NIM 2318034. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin B, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Perubahan sosial dapat dijabarkan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan norma sosial. Yang kedua, perubahan pola perilaku. Yang ketiga, perubahan pengolahan harta pusaka. Serta yang keempat, perubahan konsep rumah adat. Baiklah, yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sosial. Terdapat 3 norma, yakni adat asli, syariat Islam, serta hukum dan peraturan-peraturan dari negeri Indonesia. Yang pertama, adat asli terdiri dari norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah mereka dan yang dipandang oleh mereka sebagai pedoman warisan dari masyarakat mereka. Oleh karena itu, ahli-ahli adat biasanya yang terkemuka yaitu antara orang-orang yang sudah tua. Yang kedua yaitu syariat atau syarak. Sistem norma ini berdasarkan ajaran agama Islam dan ajaran pokok berasal dari Al-Quran. Perbedaan yang paling mencolok dari syariat dan adat adalah norma-norma syariat mementingkan individu, sedangkan norma-norma adat mementingkan masyarakat sebagai keseluruhan. Walaupun nilai-nilai dan norma sosial memiliki sifat yang stabil, dalam arti keberadaannya akan dipertahankan oleh penganutnya di dalam masyarakat yang terus berkembang. Nilai senantiasa ikut mengalami perubahan. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan berpengaruh pada perubahan mekanisme kontrol dan saksi yang berlaku di dalamnya. Artinya, berlakunya nilai-nilai dan norma-norma sosial terdapat ketahanan dalam masa tertentu. Kesimpulannya yaitu kelakuan dan pola perilaku masyarakat akan berubah seiring berubahnya nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan kepemimpinan dan perubahan pola perilaku. Terdapat perubahan tentang posisi dan peran nenek mama terhadap anak dan kemenakan yang tergambarkan dalam perubahan pola perilaku, yakni tergambar pada intensitas pembimbingan mama dan kepatuhan kemenakan. Adapun perubahan posisi bapak sebagai orang Sumando, lazimnya terjalin hubungan dan interaksi seperti dalam keluarga Batih. Posisi dan tanggung jawab bapak menguat, bapak lebih berperan dalam mendidik dan mengawasi anak.
Sejalan dengan menguatnya interaksi antara bapak dan anak dapat mempengaruhi intensitas hubungan anak dan kemenakannya, sehingga peran sebagian mama pun bisa menurun. Sehubungan dengan itu, sistem kekeluargaan dan hubungan keluarga bergeser ke bentuk yang lebih makro dan intens. Perubahan ini hampir dapat diamati dalam kehidupan keseharian keluarga-keluarga baru di daerah perkotaan. Munculnya gerakan keluarga kecil yang lebih mandiri tampaknya cukup mengancam perilaku keluarga Batih yang berada di pedesaan. Semakin melemahnya hubungan keluarga Batih dan kuatnya hubungan keluarga inti, hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh institusi keluarga modern di banyak kota besar, menipisnya peluang usaha, serta tarikan kebutuhan ekonomi. Kesimpulannya dapat diungkapkan perubahan dalam pola tingkah laku masyarakat terjadi pada relasi hubungan orang tua dengan anak yang mengalami perubahan radikal. Hal ini menyebabkan tanggung jawab, nilai, serta perilaku ekonomi mengalami pergeseran. Selanjutnya yaitu tata cara perkawinan, perubahan tata cara perkawinan. Secara garis besar, tradisi perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai masih mengikuti tradisi Bajapoi, tetapi pola umumnya masih mengikuti tradisi orang Minang Pariaman dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini terlihat dari prosesi adat yang masih dipertahankan meskipun tidak selengkap prosesi adat yang aslinya. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya daerah mereka tinggal saat ini. Sebab di Binjai mereka tidak hanya berinteraksi sesama orang Minang saja, tetapi dengan banyak orang seperti Melayu, Karo, Jawa, Aceh, dan lainnya. Bahkan keturunan mereka sudah melakukan kawin-mawin dengan keturunan yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda, sehingga dilakukan proses penyesuaian adat dan kebiasaan masing-masing etnis. Di samping itu, perubahan dalam proses perkawinan dilakukan karena pertimbangan ekonomi dan isi praktisnya. Sebab perkawinan yang mengikuti proses sebenarnya tentu akan membutuhkan waktu yang panjang dan juga memerlukan biaya adat yang tidak sedikit. Sementara itu, keterbatasan dana dan dukungan di daerah rantau akan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Begitu, meskipun orang Minang Pariaman di daerah rantau tetap menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan kerabat mereka di kampung halaman. Di wilayah Padang Pariaman, tradisi ini sedikit banyak sudah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan. Walaupun tradisi ini terlihat lebih ketat dijalankan di Padang Pariaman daripada di luar wilayah, seperti yang dijelaskan di atas, meskipun terjadi perubahan dan variasi dalam adat dan tradisi tersebut, tetapi perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai sebagian masih mengikuti tradisi dan sebagaimana dinyatakan oleh Bagindo Nasir Koto berikut, yaitu pada saat sekarang sudah jauh berbeda pelaksanaan adat perkawinan sesuai dengan kemajuan zaman. Sudah banyak orang Minang Pariaman tidak lagi mengisi acara dengan musik dan adat. Adat ini tetap dijalankan, hanya saja tidak sesuai dengan keadaan yang di kampung halamannya. Banyak orang Minang Pariaman yang tidak lagi memakai acara adat sepenuhnya, dan sebagian masih ada acara adat yang dilakukan. Lebih banyak penyesuaiannya, tidak seketat adat dahulu. Jadi hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Liberta dari kelompok 13 akan membahas poin selanjutnya tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang ketiga yaitu tata cara perkawinan. Secara garis besar, tradisi perkawinan orang Minang di Pariaman di Binjai masih mengikuti tradisi Bajapoi. Walaupun telah banyak ditemukan penyederhanaan dan perubahan dari tradisi awalnya, tetapi pola umumnya masih mengikuti tradisi orang Minang Pariaman dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini terlihat dari prosesi adat yang masih dipertahankan meskipun tidak selengkap prosesi adat aslinya. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya daerah mereka tinggal saat ini. Sebab di Binjai mereka tidak hanya berinteraksi sesama orang Minang saja, tetapi dengan banyak orang seperti Melayu, Karo, Jawa, Aceh, dan lainnya. Bahkan, keturunan mereka sudah melakukan kawin dengan keturunan yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda, sehingga dilakukan proses penyesuaian adat kebiasaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai dengan watak orang Minangkabau yang terbuka, seperti yang dinyatakan oleh Sairin bahwa orang Minangkabau menyadari benar bahwa
Masyarakat dan kebudayaan itu selalu berubah. Pepatah Minang yang berbunyi, "Sakali aya kadang, sakali apian baraliah," merupakan refleksi dari kesadaran akan perubahan itu. Hal ini menyebabkan orang Minangkabau yang relatif terbuka itu memandang perubahan adalah sebagai peristiwa biasa dan wajar-wajar saja. Bahkan sebagian dari orang Minang Pariaman sekarang ini dalam melaksanakan proses perkawinan anak-anaknya tidak lagi sepenuhnya mengikuti tradisi Bajapui, tepatnya lebih disederhanakan dari bentuk dan proses awalnya. Yang keempat yaitu perubahan konsep rumah adat. Konsep sistem pemukiman atau sistem tempat tinggal dalam pengertiannya disebutkan berupa bentuk bangunan rumah, pembagian ruang, banyaknya keluarga yang menghuni, sifat kampung serta banyaknya rumah yang membentuk sebuah desa yang berkaitan dengan struktur sosial suatu masyarakat. Struktur sosial mengacu kepada susunan yang menjalin anggota-anggota masyarakat pada suatu masa tertentu. Nafis menyatakan rumah adat suku Minangkabau disebut sebagai rumah gadang. Rumah gadang memiliki rumah atau rongga yang tinggi di bawah rumah panggung atau lancipnya dan khas membedakan dengan bangunan suku bangsa lainnya. Jika dilihat dari bentuk dasarnya, rumah gadang itu berbentuk segi 4 yang tak simetris yang mengembang ke atas. Garis melintang melengkung tajam layaknya tanduk kerbau dan landai dengan bagian tengah lebih rendah seperti badan kapal. Untuk saat ini telah terjadi perubahan dalam konsep rumah adat Minang. Hal tersebut dikarenakan beralihnya fungsi rumah adat yang sebelumnya sebagai tempat tinggal menjadi bangunan tak berpenghuni. Hal ini terjadi akibat rumah adat dan tanah pusaka yang selaku menjadi pemicu pertikaian antar anggota kaum untuk memperebutkan harta pusaka sebagai warisan dari nenek mama terdahulu. Selain itu, masyarakat Minang tidak bangga dengan peninggalan nenek moyangnya. Mereka lebih memilih untuk merantau atau membuat bangunan sendiri di samping rumah adat yang berdesak-desakan, sehingga rumah adat tidak terurus dan hanya menunggu kepunahan. Yang kelima yaitu perubahan pengelolaan harta pusaka. Perubahan pengelolaan harta pusaka dalam hal ini merupakan perubahan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum ibu ahli waris berdasarkan adat Minang dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga lazimnya bahwa pengertian ahli waris ini baru muncul apabila telah harta peninggalan. Jadi apabila telah ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau dapat berupa harta pusaka dan atau harta pencarian. Perempuan di Minangkabau berada dalam pusat penguasaan harta, sedangkan laki-laki mendapat hak mengatur pengelolaan pengurusan dan membaginya. Pemakaiannya secara adil. Harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun menurut sistem matrilineal tidak dapat dibagi maupun dijual untuk keperluan pribadi. Begitu pula sistematika pembagian warisan kepada ahli waris yang tak berhak yang mengakibatkan bercerai-berai kesatuan sistem kekerabatan. Yang selanjutnya yaitu solusi mengatasi perubahan sosial yang terjadi. 1. Meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai budaya asli Minangkabau dengan peningkatan kemampuan logika, analisis bahasa, dan analisis wacana. Yang kedua, meningkatkan pembinaan terhadap pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman budaya kepemimpinan. Yang keempat, filter terhadap budaya asing. Dan yang kelima yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai budaya. Baiklah, sekian dari kelompok 13. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.